Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanto, NIM 2320118. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah Server-Side Programming. Berikut adalah deskripsi proyeknya. Pertama ada website portofolio. Terus website portofolio ini saya buat menggunakan Django sebagai backend, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai frontend. Selanjutnya memiliki sistem login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman utama. Dan di halaman utama menampilkan data diri, skill, project, dan form kontak. Website ini bersifat responsif dan modern. Nah, berikut adalah alur dari projectnya ya. Yang pertama itu pengguna harus mengakses halaman login terlebih dahulu. Dan jika loginnya berhasil, pengguna diarahkan ke halaman portofolio. Di halaman portofolio ini, untuk menampilkan data diri, skill, project, dan kontak. Nah, saya menggunakan teknologi yang pertama ada Django, Python, yaitu untuk backend dan routing. HTML dan CSS untuk struktur dan desain halaman, JavaScript untuk interaktif seperti klik, animasi, dan scroll. Nah, dan yang terakhir ada VS Code sebagai kode editor utama. Right, dan di sini adalah struktur folder project saya ya, teman-teman. Struktur projectnya itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di bagian login.html. Terus di sini bagian dari views.py ya, di server loginnya di bagian login. Nah, fungsi login view digunakan untuk memproses form login. Jika formnya valid ya, maka user akan login dan diarahkan ke halaman portofolio. Fungsi portofolio view hanya bisa diakses jika sudah login menggunakan decorator as login required. Ini adalah routing URL atau urls.py-nya ya. Nah, file ini berfungsi untuk mengatur routing aplikasinya, gitu loh. Jadi yang dimana di saat dia membuka URL dari Django, itu dia mengarah kemana dulu gitu. Nah, misalnya URL-nya kosong, akan diarahkan ke login view. Sedangkan portofolio slash menunjukkan halaman utama. Semua fungsi ini sudah dihubungkan ke views.py. Nah, dan berikut adalah tampilan halaman dari portofolio ya. Yang dimana tampilannya itu terdiri dari hero section, yaitu untuk nama dan teks animasi. Ada about section untuk menjelaskan profil singkat. Skill section untuk menampilkan daftar skill atau teknologi. Portfolio section, kumpulan project pribadi. Kontak form untuk kirim pesan. Baik, kita pergi ke tampilan halaman utama ya, yaitu portofolio di bagian hero section. Itu ada nama dan teks animasi. Teks animasinya itu di mana? Teks animasinya itu berada di sini, guys. Nah, di sini. And I am a computer science student. Tapi berhubung itu adalah screenshotan, jadi ya itu nggak ada animasi. Nah, di sini ada halaman
Yang kedua dari portofolio yaitu about section ya, untuk menjelaskan profil singkat. Terus yang ketiga ada skill section, daftar skill atau teknologinya. Ini adalah tampilan halaman portofolio. Yang keempat yaitu kumpulan project pribadi. Dan yang terakhir ada kontak form, yaitu form untuk mengirim pesan. Ini adalah bagian dari JavaScript-nya teman-teman. Ini adalah JavaScript interaktif ya. Dokumen body class list add fade in, yaitu berfungsi di saat fade in saat halaman dibuka. Nah, berikutnya ada hamburger menu responsive navigation. Nah, jadi cons menu toggle, dokumen query selector menu toggle. Cons navlink, dokumen query selector navlink. Nah, jadi di saat dibuka di layar lebar, hamburger menu nya itu tertutup teman-teman. Jadi dia itu nggak akan kelihatan. Dan jika dia dibuka dalam layar yang lebih kecil, maka hamburger menu akan muncul dan pas diklik dia menyimpan dari navlink. Berikutnya ada typing effect ya, efek mengetik otomatis yang saya maksud di tampilan halaman HTML ya, bagian hero section tadi. Itu di context and I am a computer science student. Nah, akan mengetik otomatis seperti ini teman-teman. Nah, berikut ada navbar scroll, yaitu navbar class list toggle scroll window scrolly. Nah, dokumen query selector for each link. Jadi ini adalah fade out saat klik link internal. Windows open URL a blank. Nah, di sini yaitu untuk mengirim form kontak dikirim ke WhatsApp gitu teman-teman. Jadi a blank ini berfungsi untuk memaksa membuka tab baru. Dan berikutnya ada beberapa kode penting ya dari project saya. Yang pertama ada views.py. Fungsi login view ya digunakan untuk menangani proses login Django. Jika requestnya post, fungsi akan memvalidasi form login. Dan jika username dan passwordnya benar, pengguna akan login dan diarahkan ke halaman portofolio. Else, nah jika salah akan ditampilkan pesan error, yaitu username atau password salah. Dan return render jika bukan post, form login kosong akan ditampilkan. Selanjutnya ada URL. Fungsi dari URL pattern adalah daftar URL yang mengarahkan URL tertentu ke fungsi view. Seperti yang saya jelaskan di potongan kode sebelumnya ya teman-teman. Path, petik, view login, view name sama dengan login. Nah, jadi jika URL-nya kosong, maka dia yang akan dibuka di saat pertama kali mengakses URL. Kalau ke portofolio, ke halaman portofolio, admin ke halaman admin Django, kalau kontak ke halaman kontak. Nah, ini adalah potongan kode dari bagian HTML ya. Ini adalah bagian login HTML-nya. Method sama dengan post, yaitu datanya dikirim via post. Persen CSRF token persen. Nah, token keamanan agar form bisa diproses oleh Django. Jadi itu adalah kayak ibarat syarat wajibnya gitu loh teman-teman. Yang persen-persen nih. Form AS underscore P, yaitu menampilkan form, user dan name dan password dalam format paragraf. Dan terakhir ada button type submit login, yaitu tombol login untuk mengirim form. Ini di bagian about section. Text image src, percent static image logo PNG,
menampilkan gambar dari folder static image gitu teman-teman. Nah, alt ya, alt sama dengan my image, yaitu berfungsi untuk jika gambarnya itu tidak muncul, maka teks inilah yang akan muncul gitu di tempat gambar tersebut. Misal kayak kita itu typo, nama gambar kita itu kapital dengan logo.png dan kita tuh menuliskannya dengan huruf yang kecil gitu teman-teman. Dan formatnya itu JPG, maka yang muncul adalah my image, bukan dari gambar tersebut. Terus berikutnya ada class glow image ya, memberi gaya CSS khusus ke gambar. Hashtag P, yaitu untuk menampilkan deskripsi singkat tentang diri, misalnya untuk portofolio. Berikutnya ada potongan kode dari JavaScript ya. Const and I'm a computer science student. Const type text, document, query selector, type text, function, type. Nah, jadi fungsinya adalah const text itu berfungsi untuk teks yang akan kita ketik. Teks yang akan diketik otomatis oleh Java gitu teman-teman. Terus sedangkan untuk dokumen query selector type text yaitu untuk memilih elemen HTML dengan kelas type text. Jadi yang punya kelas type text dia akan dipilih oleh dokumen query selector type text kita teman-teman. Nah kalau untuk function type itu berfungsi untuk fungsi yang nanti akan menampilkan teks satu persatu seperti sedang diketik gitu teman-teman. Jadi ya sama kayak kita lagi ngetik gitu, menjadi satu persatu, satu gitu. Oke, kita selanjutnya ada JavaScript ya. Ini adalah untuk mengirim potongan kode untuk mengirim ke WhatsApp teman-teman. Yang dari kontak form mengirim ke WhatsApp. Get element build kontak form, yaitu mengambil elemen form. Maksudnya itu mengambil data-data yang diketik di kontak form gitu. Add event listener, submit. Jalankan fungsi saat form dikirim. Nah, jadi di saat dia sudah mengklik menulis di dalam form, kontak formnya itu, dan dia mengklik tombol submit atau kirim, dia akan URL sama dengan https://wa.me. Nah, jadi dia itu akan membuka link WhatsApp dengan pesan otomatis. Pesannya dari mana? Diambil dari elemen form. Windows open URL blank, yaitu membuka WhatsApp di tab baru dengan pesan yang diketik. Mungkin ya teman-teman ini saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sebenarnya website ini dibuat untuk ujian akhir semester ya, dari mata kuliah server-side programming menggunakan Django sebagai backend dan HTML, CSS, JavaScript di frontend. Terdapat fitur login dan tampilan portofolio interaktif. Dan ini mewakili identitas dan skill saya dalam bidang pengembangan web. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih juga kepada Pak Nirholis sebagai dosen. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa menghubungi saya melalui Gmail dan kontak ya yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.